segenggam tanah tidak menunjukkan jati diri dari tanah secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Podsolik, Podcast of Soil Knowledge and Science, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB University. Halo Soiler, bertemu lagi dengan saya, Fitri Damayanti dari Soiler 55 pada Podsolik episode ketiga. Di episode ini kita akan membahas lagi terkait mata kuliah tanah dalam Nexus Pertanian Lingkungan dengan topik Jati Diri Tanah. Nah, di topik Jati Diri Tanah ini kita akan memahami posisi dan peran tanah dalam Nexus Pertanian Lingkungan. Sobat-sobat Soiler nih sangat perlu untuk memahami dan mengerti secara komprehensif tentang wujud, bentuk, dan apa yang disebut sebagai tanah ini. Penasaran kan kalian pasti? Nah, di episode ketiga ini kita akan mendatangkan narasumber yang kompeten tentunya, Bapak Dr. Insinyur Darmawan MSc selaku dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB University. Halo Bapak, apa kabar? Terima kasih, kabar saya baik sekali. Tapi Fitdam ya, Iya. ini saya sedang malah rindu berat akan sesuatu. Yaitu saya rindu berdiri di depan kelas, di depan para mahasiswa pembelajar khususnya ilmu tanah. Untungnya ini rindu saya hari ini sedikit terobati karena ada podcast kita ini. Iya, setidaknya bertemu satu mahasiswa di sini ya Pak. Iya, satu mahasiswa yang ada di depan kamera. Iya. Tapi saya juga tahu ada beberapa ini yang bantu kita hari Iya, ini ya. betul sekali Pak. Ternyata Pak Darmawan juga merasakan kata-kata Dilan bahwa rindu itu berat teman-teman nih. Oke, langsung aja nih Pak ke topik jati diri tanah. Sedikit flashback ke Podsolik episode 1 dan 2. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan tanah dalam mata kuliah Nexus Pertanian Lingkungan ini Pak? Baik, kita mulai pelan-pelan saja. Iya, betul Pak. Jadi betul seperti Fitdam sampaikan bahwa podcast kita itu sudah ada episode sebelumnya 1 dan 2. Dan bagi yang sudah mengikuti itu sebetulnya sudah tuntas. Iya. Disampaikan apa peran fungsi tanah di dalam Nexus Pertanian dan Lingkungan. Begitu pula apa itu Nexus Pertanian dan Lingkungan. Sudah dikupas memang secara garis besar, secara umum, namun sangat fundamental. Iya. Oleh karena itu, sebagian kilas balik kepada podcast sebelumnya. Disebutkan bahwa tanah tidak lain dan tidak bukan adalah benda alam yang menjadi selimut tipis pada bola dunia, khususnya pada bagian daratan yang berwarna-warni. Tentu dengan exclude seperti di kutub es atau salju abadi, kemudian di padang pasir yang memang masih melulu berupa pasir tipis saya sebut. Oke, tipis ya Pak, yang menyelimuti permukaan bumi. Tapi apakah ada kriteria khusus Pak nih? Seberapa banyak lapisan itu yang dikatakan sebagai tanah? Kalau kita mengambil segenggam saja apa bisa disebut sebagai tanah Pak? Baik, saya ulang ya. Lapisan tipis yang kemudian kita sebut sebagai tanah itu adalah benda padat alam yang kira-kira ukuran praktikalnya itu bisa dicangkul, bisa digaruk. Beda dengan batu kan, sudah cerai-berai ya. Oleh karena itu petani bisa mengolahnya. Nah, kembali ke batasan ketebalan tubuh tanah tipis yang saya sebut itu bisa beberapa senti hingga maksimum itu ilmu pedologi, salah satu sekte dari ilmu tanah kalau boleh menyebutnya begitu. Sekte ya. Itu menyepakati, katakan demikian, bahwa
tubuh alam tipis di permukaan daratan bumi itu maksimal akan kita anggap sebagai tanah hanya sampai kedalaman 200 cm. 200 cm. 200 cm, jangan keliru ya. Oke. Alias 2 meter. Dan tadi ada pertanyaan lebih spesifik dari Pitdam, kalau kita mencungkil tanah, apa kita bisa sebut tanah secara keseluruhan? Mungkin kita harus hati-hati di situ bahwa kita tidak bisa menyebut tubuh tanah ketika kita hanya mengambil segenggam atau secangkul tanah. Itu bagian dari tubuh tanah. Karena segenggam tanah tidak menunjukkan jati diri dari tanah secara keseluruhan. Wah, menarik sekali. Nah, ada pengetahuan baru terkait tanah nih. Jadi, kalau segenggam itu cuma bagian ya, Soiler. Dan kenapa sih Pak batas akhirnya itu harus 200 cm? Kenapa tidak boleh lebih dalam dari itu, Pak? Emang, ya itu pertanyaan yang awam pun bertanya-tanya. Bahkan saya sendiri sebagai dosen ilmu tanah, mengapa tidak 3 meter juga tanah, 4 meter juga tanah, apabila dia nyata-nyata lunak, bisa digarpu, bisa dicangkul, tidak memerlukan dinamit misalnya untuk memecahkannya. Tapi itulah yang ditemukan oleh ilmu pedologi, bahwa definisinya itu mengacu kepada setiap bagian dari tubuh tanah secara vertikal ke bawah itu, dia harus merupakan susunan dari beberapa komponen, yaitu padatan, udara, dan air. Padatannya kurang lebih 50%, air dan udara masing-masing 25%, dan berbagi tempat. Artinya ketika banyak airnya, udaranya berkurang. Ketika udaranya lebih banyak, airnya berkurang. Nah, di dalam padatan yang 50% itu terdiri dari dua benda padat alam juga, yaitu apa yang kita nantinya akan sebut sebagai bahan mineral dan sebagiannya bahan organik. Nah, kaitannya dengan angka 200 cm itu, banyak bukti empirik yang menguatkan pandangan dan menyimpulkan bahwa di bawah kedalaman 200 cm dan seterusnya itu sudah tidak ada kadar bahan organik. Mengapa? Karena tidak ada lagi organisme yang bisa hidup pada kedalaman tersebut, plus juga tidak ada senyawa organik yang dari atas bisa turun sampai ke kedalaman seperti itu pada umumnya ya. Iya. Kira-kira itu alasannya kenapa 200 cm batas bawah tanah yang paling maksimal. Menarik sekali nih Pak. Jadi ada ketentuan khusus untuk menyebut itu tanah ya. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ada organisme, kemudian ada ditemukan bahan induk. Nah, itu kan yang saya pelajari ya Pak. Itu tuh ada yang disebut sebagai faktor-faktor kenapa sih Pak sebenarnya tanah itu bisa beda-beda gitu. Dari ini Bapak megang peta tanah ya Pak, persebaran. Kenapa Pak? Faktor-faktor apa saja yang membedakannya? Apakah organisme dan bahan induk tadi juga masuk ke dalamnya? Baik, saya memegang ini betul, bukan tanpa maksud. Ini adalah sebuah balon mainan anak kecil, tapi khusus diproduksi oleh IUSS, International Union of Society, sehingga gambar di permukaan balon ini atau bola dunia ini adalah warna-warni yang menunjukkan dengan warna berbeda kita melihat tanah yang berbeda, termasuk mana Indonesia. Wah, sorry Pak. Indonesia mana? Menarik sekali nih. Ini Indonesia ya. Ya. Warnanya tidak satu. Mungkin di sini Pak, biar Soiler bisa lihat. Ini ya Soiler. Selanjutnya dilihat. Itu maksud saya melihat itu. Jadi betul bahwa tadi sudah dimulai digelitik saya bahwa tanah itu berbeda-beda. Ya, jangan jauh-jauh dulu membayangkan. Tadi kita baru bicara kedalaman saja. Ada yang hanya beberapa senti, ada yang sampai 2 meter.
Apalagi yang lebih mudah dilihat? Warna, katakan. Warna. Ya, warna lebih mudah dilihat. Nah, pertanyaannya, mengapa tanah berbeda-beda? Ya, Kan betul, itu ya? Pak. Banyak sekali ragamnya ternyata, Pak. Ini dari model bola dunia kecil Iya. aja kelihatan warna-warni. Karena kemudian kita harus mengingat ya suatu teoritis yang diformulasikan oleh Bapak Hans Jenny, Hans Jenny. seorang bapak pedologi atau ilmu yang mempelajari tanah, yang ditulis dalam bukunya tahun 1941. Buku ini kalau Anda cari di ruang baca kampus kita, Iya. di departemen, ini ada, sudah bulukan. Wah. Sudah bulukan. Nanti kalau ada waktu baca ya. Oke, Pak. Jadi Pak Jenny ini memformulasikan bahwa tanah itu adalah benda alam mewujud, ada fisiknya, yang merupakan hasil dari proses pembentukan. Oleh karena itu, secara nanti mungkin podcast ini akan membuat tayangan. Kalau ditulis itu adalah S merupakan fungsi dari CL climate, O organisme, Organisme. R topografi atau relief, P parent material, dan T waktu. Waktu. Ada berapa tuh? Ada 5? Ada 5, Pak. Oke. Jadi kalau satu saja dari faktor itu berbeda, apa akibatnya? Tentu saja tanah yang terbentuk juga berbeda. Oke. Ya, itulah kenapa berwarna-warni. Warna-warni di sini. Tanahnya beda-beda. Ini ada keterangannya nih, nama tanah. Mungkin boleh ya A, B, dicari C, D. spoiler. Silakan dipelajari lebih lanjut. Mainan baru gitu ya, Ya. Pak. Nah, tadi udah dijelaskan ada 5. Coba editor di sini ya, biwotnya faktor-faktor pembentuk tanah. Oke. Selanjutnya nih, Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan dan mungkin bisa lebih dijelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor pembentuk tanah yang 5 tadi, Pak. Terima kasih. Tadi kan CL, O, R, P, dan T ya, atau dalam Oke. bahasa Indonesia iklim, ya, organisme, topografi atau relief, bahan induk, dan waktu. Waktu. Gitu ya. Ini yang paling mudah dulu, iklim. Iklim. Saudara-saudara sekalian, itu ada daerah dingin, ada daerah panas, ada daerah kutub, ada daerah temperate, daerah sedang, ada daerah tropik, ada gurun, ada savana. Tahu kan ya? Iya, betul, Pak. Jelas kan iklim Jelas, beda-beda kan? Jelas sekali. Apanya yang beda? Suhunya dan Kelembapan, curah hujan, curah ya? hujan. Minimal itu. Jangankan dalam skala regional seperti itu, dalam skala lebih sempit saja, misalnya, mengapa orang Jakarta ke puncak? Karena dingin, Pak, di Mencari puncak. suhu yang dingin. Betul. Ya, Iya, gitu betul, kan. Pak. Jadi, nah kalau di Jakarta dari puncak iklimnya berbeda, suhunya berbeda, itu pasti faktor tanah yang terbentuk di Jakarta dan di puncak juga beda. Itu dari iklim. Kemudian apa lagi? Dari organisme. Salah satu organisme itu apa? Vegetasi. Terutama vegetasi alam. Apa yang tumbuh di puncak? Ada kebun teh, Pak, yang paling Yang alamiah, yang lebih alamiah. Pohon pinus barangkali ya. Nah, secara alami kita mungkin tidak menemukan pohon pinus di Jakarta, dataran nggak ada. Jakarta, Iya. begitu ya, lebih sedikit. Ya, tanaman yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, menyumbangkan apa? Bahan organik yang Iya, betul. berbeda. Berjuta-juta tahun sesuai dengan umur tadi kan? Umur pembentukan tanah. Apalagi tadi? Topografi. Ya, pergi ke puncak selain dinginnya karena pemandangan. Karena pemandangannya indah, kenapa? Karena kita bisa berdiri di puncak memandang ke lembah. Iya. Ada lereng-lereng. Nah,
Di lereng itu apa sih yang terjadi? Kalau hujan kira-kira di lereng airnya kemana? Ke bawah Pak Lebih biasanya. banyak yang ke bawah Tererosi, daripada yang ya. meresap Betul. ke dalam tanah ya. Akibatnya apa? Tingkat kelembaban tanah di lereng dan di lembah itu beda ya. Beda ya, betul. Nah, jadi kira-kira proses yang terjadi beda Pasti juga. beda. Proses yang terjadi terhadap apa? Terhadap bahan Itu induk. bahan induk. Jadi bahan induk itu sifatnya pasif. Mau diapain juga terserah, iklim mau merubah saya seperti apa nih. Kalau banyak hujannya ya saya berantakan gitu kan. Iya. Kalau tidak terlalu banyak hujan ya mungkin saya tidak terlalu berubah dari tadinya batuan menjadi butiran-butiran tanah. Melalui itu proses, banyak proses. Ya kita sudah lulus SMA semua, ada hidrolisis, ada Oksidasi. pelarutan, Pelarutan. ya sesuatu yang larut itu suatu ketika bisa bereaksi kembali, bergabung satu sama lain. Oleh karena itu, untuk sedikit lebih memperjelas dari bahan induk tanah yang notabene adalah batuan. Apa itu batuan? Batuan adalah bagian padat permukaan bumi juga yang adanya di bawah tanah. Kalau dilihat dari posisi ya, Iya. kalau dilihat dari posisi sekarang, ya. Nah, tanah itu berasal dari batuan yang kalau sekarang kita gali saja suatu tempat mungkin ditemukan masih padat, belum jadi tanah. Bagian atasnya sudah jadi tanah. Karena apa tadi? Karena dihancurkan oleh iklim, dirombak oleh iklim, lalu dibentuk kembali, ada persenyawaan baru. Contoh tadinya di batuan itu ada mineral. Iya, mineral. Mineral itu contohnya adalah kuarsa, kemudian feldspar, kemudian hipostin, biotit. Nah, ini bagian yang harus dipelajari lebih jauh ya. Nanti akan dipelajari ya Pak. Tapi itu ya. Tapi di batuan itu ada itu. Nah, kalau kena panas batuan itu bisa retak-retak, karena retak-retak udara air bisa lebih kontak dengan bagian batuan mineral-mineralnya itu, sehingga terjadi proses tadi hidrolisis, pelarutan. Nah, si mineral itu yang juga merupakan susunan unsur-unsur kimia itu melepaskan unsur-unsurnya. Sebagian pergi entah kemana mengikuti air, sebagian bersenyawa kembali, sehingga antara lain produknya yang penting menjadi tubuh tanah adalah apa yang disebut dengan clay, mineral clay, atau zaman dulu kita menyebutnya mineral liat. Contoh montmorillonit, kaolinit, vermiculit, ilit. Apa penyusunnya? Struktur utamanya terdiri dari aluminium dan Si. Ya, Aluminium silikat. Aluminium silikat dan aluminium silikat ya. Nah, itu asalnya batuan. Ya, asalnya batuan terombak oleh iklim, kemudian membentuk mineral clay tadi, sehingga berubahlah jadi batu menjadi lapisan-lapisan tanah. Itu tadi kan permintaannya untuk menjelaskan faktor-faktor pembentuk tanah. Betul. Sekaligus sudah dijelaskan nih bahwa ada yang berbeda nih karena tadi faktor-faktor itu, dan diingat-ingat lagi ya Soiler, apa aja faktornya, ada 5. Saya biasanya nyingkatnya BIWOT Pak, boleh Pak? Bahan induk ya Pak, iklim, waktu, organisme, dan topologi, bisa diingat-ingat ya Soiler. Nah, tadi udah Bapak udah menjelaskan, dan mendengar penjelasan Bapak itu sangat menarik buat saya karena pendekatannya itu sangat dekat dengan kita dan bisa kita bayangkan ya Soiler. Oke, nih nampaknya dalam memahami tanah dalam neksus pertanian lingkungan ini menjadikan kita untuk lebih memahami ya Pak tentang sifat dan ciri tanah. Betul begitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi saya ini setiap kali ditanya tentang tanah itu pikiran saya loncat-loncat. Ingin segera menceritakan tanah itu secara lengkap. Namun
Kelihatannya kurikulum tidak bisa begitu. Harus tahap demi setahap, sehingga tadi saya baru menggambarkan why atau mengapa tanah berbeda-beda dari tempat Iya. ke tempat ya, seperti ini. Karena faktornya banyak, ada 5. Satu saja dari faktor itu berbeda, maka tanah yang terbentuk berbeda. Nah, perbedaannya itu datang dari mana? Dari bagian-bagian tanah yang kita bisa cirikan, bisa kita lihat, bisa kita ukur di laboratorium. Ya, sederhana saja kita kelompokkan menjadi sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi. Kan itu yang selanjutnya akan kita pelajari. Kemudian ada juga ciri-ciri di lapang yang kita kenal sebagai ciri morfologi. Kenampakannya seperti apa ya? Seperti tadi, tanah dalam dan tanah tipis atau tanah tebal dan tanah kasar, dia adalah ciri morfologi. Sudah membedakan kalau kita ketemu tanah yang tebal sama ketemu tanah yang tipis, itu sudah membedakan. Itu barangkali yang menyebabkan warna-warna itu berbeda. Salah satunya. Nah, tapi sifat dan ciri tanah itu banyak tadi. Secara fisik itu ada, misalnya adalah apakah tanah itu lengket atau tidak di tangan, gitu ya? Iya. Apakah tanah itu butir-butirnya kasar atau halus? Ya, nanti di pelajaran selanjutnya. Tekstur istilahnya. Apakah tanah memiliki banyak ruang pori? Tadi kan harus ada udara dan air. Seberapa banyak ruang pori di dalam tanah itu menentukan berapa proporsi udara dan air, gitu ya. Apalagi sifat kimia. Sifat kimia itu Kapasitas tukar kation, Pak. Nah, Anda sudah menyebut lebih dulu kapasitas tukar kation. Kation itu apa sih? Unsur kimia yang bermuatan positif. Seperti kalium, Contohnya kalium, kalsium, aluminium. Oke. Kalsium, misalnya magnesium, kalium. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam sistem tanah itu. Di mana adanya? Bisa di larutan tanah, bisa karena dia muatan positif diikat oleh permukaan butir tanah yang bermuatan negatif. Jadi kapasitas tukar kation itu tinggi atau rendah merupakan salah satu ciri dari atau sifat dari tanah. Ada temannya misalnya apa? Kejenuhan basah. Ya. Tadi fisik sekilas sudah ya. Sifat kimia sudah ya. Sifat biologi C organik, Pak, yang paling terkenal. Kadar bahan organik ya. Kadar bahan organik atau justru aktivitas mikroorganisme tanah ya. Berbeda-beda? Ya, betul. Pastilah berbeda-beda. Karena mereka benda hidup yang ada di tanah itu, organisme itu sangat tergantung kepada bahan organiknya. Bahan organiknya banyak, istilah cacingnya banyak. Ya, protozoanya banyak dan lain sebagainya. Iklim juga. Ya. Oleh karena itu, satu saja dari sifat yang banyak itu tadi berbeda, bisa jadi tanah itu terpaksa kita sebut sebagai tanah yang berbeda daripada di sebelahnya. Iya. Ya. Itu akan dipelajari nanti ya, Pak, di klasifikasi. Itu akan dipelajari di dalam morfologi dan podcast. Oh iya, betul. Ditunggu ya, Soiler. Nah, Pak, tadi kan kita sudah ada nih pakem-pakem tentang sifat dan ciri. Yang saya ketahui nih, Pak, kalau kita ingin memahami lebih dalam terkait tanah itu ada pendekatan-pendekatannya nih, Pak. Kalau dalam dalam mata kuliah tanah dalam Nexus Pertanian Lingkungan ini, kita menggunakan pendekatan apa sih, Pak, sebaiknya? Atau saya suka dengar tuh, Pak, ada pendekatan namanya edafologi sama pedologi. Itu tuh seperti apa ya, Pak? Oh, iya. Baik sekali pertanyaannya. Ya. Sebetulnya saya sedikit lupa tadi. Wah, itu, Pak. Atau mungkin saya sedikit manja ingin ditanya. Wah. Jadi saya kaitkan lagi dengan tadi saya cerita sifat tanah gitu ya. Jadi dalam mengenal jati diri tanah itu dikenali dari sifat dan cirinya. Terus buat apa? Buat itu apa kan? tuh, Pak? Betul. Emang pendekatan pedologi mengutamakan kita mengenal tanah dari sifat dan cirinya.
sehingga kita tahu mengapa tanah ini beda dengan lainnya dan apa yang menyebabkan bedanya, sifat apanya, ya, sehingga bisa menggambar seperti ini, ya, bisa menyebut bahkan menamakan tanah yang beda antara Bogor dengan Puncak misalnya, gitu kan, antara Darmaga dengan Cariu misalnya, gitu kan. Nah, setelah itu untuk apa? Nah, itu pedologi, Iya, ya, betul, Pak. itu pedologi menekankan pada karakteristik proses pembentukan, mengapa tanah berbeda-beda. Tolok ukurnya sifat dan ciri tanah. Lalu kan saya bertanya, setelah tahu sifat dan ciri tanah untuk apa? Untuk Biasanya. tahu mengelolanya, kan? Iya, Untuk betul. tahu mengelolanya. Nah, pendekatan edafologi sama-sama mempelajari sifat dan ciri tanah, tapi lebih digunakan untuk mengukur apa gerangan yang akan terjadi jika tanah dan yang sifat dan cirinya demikian diperlakukan seperti itu. Contoh nih ya, contoh yang dari sifat dan ciri tanah dan sejak tadi dibicarakan, tanah tebal dan tanah tipis. Tanah tipis. Itu saja dulu, ya. Apa tuh, Pak? Tanah tebal dan tanah tipis berada pada lereng, tahu kan lereng kan? Ya, lereng. Yang sama, ya, lereng yang sama. Itu akan menentukan tindakan konservasi apa yang paling baik dilakukan pada tanah tipis dan dilakukan pada tanah yang dalam, pada lereng yang sama. Saya sedikit loncat, mudah-mudahan juga sudah tahu sih sebetulnya bahwa salah satu tindakan konservasi adalah membuat terasering, membuat tanah yang miring digali kemudian dibuat menjadi datar. Berapa dalam kita bisa menggali tergantung Sifat dan ciri. ketebalan tanahnya. Tanah yang lebih tebal bisa digali agak tebal sehingga bidang datar teras itu bisa menjadi lebih luas dibanding tanah yang tipis. Wah. Itu cara menggunakan pemahaman tanah secara pedologi menjadi pemahaman tanah secara edafologi. Paling tidak menurut saya. Wah, ternyata komprehensif dan kedua pendekatan itu bisa digunakan untuk saling disambungkan seperti itu ya, Pak? Bahkan, mohon maaf, Iya, Pak. saya meyakini, paling tidak menurut saya juga, mempelajari tanah secara pedologi merupakan dasar, merupakan kekuatan kita sukses mempelajari tanah secara edafologi. Nah, beruntung nih berarti Soiler bisa mendapat penjelasan secara langsung, secara pedofologi itu apa tanah yang sesungguhnya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Darmawan atas penjelasannya dalam materi atau topik jati diri tanah dan sudah memberikan contoh-contoh yang sangat dekat dengan kita, terutama bagi saya sendiri. Saya sangat memahami jadinya nih dan sangat bersyukur berada di ilmu tanah dan sumber daya lahan dan bisa mempelajari mata kuliah hebat di sini. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Soiler yang sudah menyaksikan Podsolik episode ketiga. Tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah aja dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri. Ilmu tanah kuat, pertanian hebat, lingkungan bersahabat, Indonesia bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Soil, Pak. Viva Soil. Viva Soil. Sampai jumpa di Podsolik berikutnya. An Ode of Soil by Francis de Hole. A rainbow of soil. A rainbow of soil is under our feet, red as a barn and black as a pit. It's yellow as lemon and white as the snow. Blue is gray, so many colors below. Hidden in darkness, as thick as the night, the only rainbow that can form without light. Dig you a pit or bore you a hole, you'll find enough colors to well rest your soul.